Akib. Anjay, nggak nyangka dia masuk UIN. Kenapa sih? Si Akib, kenal kan lu? Iya kenal yang anak Alumni SMA. SNM. Iya yang dulu kelas 12 IPS kan? Masuk UIN. Is anjay banget. Uin. Iya. Anjay. Padahal dulu dia suka kesiangan anjay. Makanya. Ih, Tapi ternyata bukan si Akib doang yang masuk UIN. Aswir, tahu Aswir anak 12 IPA. Nah, kalau Aswir mah dari dulu udah pinter lah Akif. Enggak nyangka anjay. Ini nyangka enggak sih? nggak nyangka Anjay banget banget dia tombol. Apa nama IG-nya apa nama? Akib. Coba Kayaknya tiga. Saran gue. Anjay banget menurut Lupa gue. deh. Heh, kamu ngomong apa sih? Bahasanya nggak ada sopan-sopannya nih, Kak, aduh. biasa aja Kak. Saya itu lagi tidur, aduh. Halo. Udah. Gimana sih? Emang apa? Kamu hina orang. Apaan sih Kak, kita tinggal nikah. Kak, anjay itu adalah sebuah kata yang menunjukkan keren banget gak sih? Anjay, Pak. Saya ketiduran ya? Iya. Anjay viral ya. Kita yang ngomong anjaynya di bagian Anjay itu yang roda 3 kan kamu ngomongin? Iya. Yang roda 3 yang suara deng-deng. Anjay! Oh, anjay. Ini anjay, anjay. Baja itu yang buat mandi, Oh, apa itu yang buat mandi? Oh, itu selang. gayung. Apa sih? lucu banget. Enggak, ini penting. Ini kan lagi viral, tadi kita lagi tidur, saya sebenarnya agak-agak kerap-kerap gitu loh. Enggak tidur, saya sebenarnya mendengarkan. Mereka udah 1, 2, Pantesan tadi 3. saya mimpi Aji. Ternyata ada kata-kata kasar di sini. Anjay. Mereka memuji orang, saya dengerin nih. Saya sengaja tadi pura-pura tidur begini, Tago. Saya dengerin gitu kan. Dia memuji orang, tapi dengan kalimat-kalimat yang nggak bagus gitu loh. Tadi dia nyebut anjay. Ini lagi viral juga kan. Sebenarnya kamu memuji apa menghina sih? Memuji, karena Memuji, anjay nggak itu nyangka. ih, keren Udah banget. cuci keren tangan, banget. cuci tangan semua kan? Udah dong. Jaga jarak, ngomong lagi. Iya, kalau dulu nah, kita jaga jarak gitu. Iya, anjay. Sekarang begini. Anjay. Anjay itu apa sih coba? Kamu kan milenial nih, anak-anak sekarang. Gimana? Masa kamu nggak tahu sih anjay itu Tahu apa? sih anjing kan udah Kasih tahu. Dari dulu banget itu. Ngomong. Anjay itu kayak kita ngeliat orang nih, terus itu kayak keren banget. Kita bilang, is anjay banget gak sih? Kayak Kalau menurut kita ya, Uh-uh. menurut anak milenial, kita tuh pakai menggunakan anjay itu karena melihat sesuatu yang kita kagumin. Tapi kan dia kan itu ada tanda kutip itu artinya hewan yang memang diharamkan dalam agama Islam. hewan gak sih? Iya, asal katanya. Hewan jenis apa anjay? Iya, yang kayak gini yang guguk gitu. Ya, Kemarin lagi di itu ya, viral. yang lagi viral iya. Dilarang sama Komnas HAM atau apa? Iya, dilarang. Perlindungan anak ya? Itu gimana dalam bahasa Pak Agu? Ini Pak Agu kebetulan guru kita kan guru bahasa Indonesia. Itu gimana dong Pak Agu? Berat juga ya. Tapi saya kalau melihatnya begini aja deh. Itu masalah kata kasar yang dapat menghina orang gitu ya. Soalnya setahu saya ya kalau di dalam ilmu bahasa itu ada 2 makna lah gampangannya. Konotasi dan denotasi atau makna asosiasi dan makna leksikal. Udah mulai langsung mantap. Makna asosiasi gimana sih? Misalnya untuk menghina kamu, saya nggak perlu pakai kata anjing sebetulnya atau anjay. Misalnya pesek atau misalnya gendut Kayak gendut misalnya gendut. atau misalnya lebih lebih enak lagi misalnya untuk menyinggung kamu ya. Pesek Saya nggak, saya misalnya. nyebut Saya Alvin. mancu. Kalau saya sebut Alvin, pasti kamu tersinggung ya? Karena apa? Karena ada, tapi kalau kamu Anjay. saya sebut Alvin belum tentu tersinggung. Karena kamu tidak memiliki beban makna historis terhadap kata Alvin. Beda dengan dia. Dia ada beban historisnya. Nah, kalau kata anjay itu yang dipermasalahkan adalah dapat menghina orang. Sebenarnya yang masalah itu adalah makna asosiasinya. Asosiasinya disebutnya katanya dari anjing emang ya? Ya, itu guguk lah. Plesetan kayaknya sih. Ya, plesetan ya. Anjay ya guguk gitu lah Tapi bahasa. kan anjay lebih sopan daripada kita ngomongnya kayak Anjing. Tapi saya sih nggak. Tapi gini, kamu itu memuji seseorang tapi dengan menggunakan kata buruk, tapi kamu tidak merasa gitu kan? Iya. Ya, itu Tapi Biasa aja. saya sih Karena ngeliatnya- memuji, terhina. Lihatnya tapi ini keren lah, unik, tumben-tumbenan bahasa itu diperhatikan oleh Komnas HAM lagi. Sebab kalau masalah pemartabatan bahasa Indonesia ini kan secara undang-undang sejak 2009 mungkin udah resmi ya Badan Bahasa untuk memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik. Misalnya kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dibanding bahasa asing. Ini diperuntukkan untuk usaha
pengusaha-pengusaha besar sih setahu saya ya, dari Badan Bahasa, misalnya nama mall Giant, nah itu sebenarnya melanggar pemartaban bahasa Indonesia di ruang publik atau apa yang metropolitan. Ya, kita kan punya bahasa sendiri sebetulnya. Kalau setahu saya sih itu juga sering disebut-sebut sebagai isu terpenting untuk dibahas. Tapi kalau kata anjay ini memang penting, ya seru aja sih. Mungkin besok ya akan terjadi yang lain. Ini bahasa YouTube ya? Dari YouTube atau dari mana sih? Ya, medsos lah. Jadi begini sebenarnya nih ya, kamu menggunakan bahasa sebenarnya itu bahasa buruk, tapi kamu gunakan untuk sesuatu hal memuji. Sedangkan artinya kamu sebenarnya tahu gitu. Nah ini gimana nih menurut agama ya? Iya, Maknanya gimana gitu untuk menurut agama? Coba telepon satu G deh. Ya coba saya telepon satu gini. Telepon coba deh. Halo, Sasugi ya? Ya bisa kesini deh Ustadz. Ini ada perlu dibahas ini sama anak-anak kita, kayaknya salah kaprah gitu dalam kehidupannya nih. Tolong penjelasannya deh. Ya. Nggak boleh dong, muji orang anjay gitu kan. Tapi kan anjay itu katanya anak Jakarta Yoman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah. Kenapa nih ada manggil tadi? Iya Ustaz. Ini Pak yang manggil tadi? Oh iya dong. Siang-siang. Ini ada salah kaprah Ustaz dalam berbahasa ya. Dalam memuji, dalam berkata kata-kata gitu dalam kehidupan sehari-hari, sesuatu hal kata yang buruk tapi menjadi sebuah pembiasaan, dan ini artinya adalah makna tersebut jadi menurut dia baik-baik aja, tapi kalau diartikan itu sangat buruk. Itu gimana Ustadz ya? Menurut Ustadz yang mengerti agama ya kan ya, kebetulan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta gitu ya. Ini gimana Ustadz untuk menangani yang lagi viral nih, anjay gitu. Anjay tadi saya hitungin dia 15.000 satu kata anjay disebut. Tuh, 500.000 tuh. Dan Kebiasaan, Stan. Bukannya anjay itu anjing bukan? Iya, kayak kita tahu begitu. Kita kan Resetan Ustaz, tapi itu Refleks aja memuji gitu. kayak ih keren banget Itu bilang anjay lebih sopan sopan, Ustaz. Daripada kita berbicara kayak bilang memuji. Yang namanya memuji itu berarti kita itu memberikan sanjungan ke orang. Memberikan sanjungan yang dikatakan kata yang baik, yang bagus. Di Al-Quran kan ada kata-kata pujian itu, misalnya subhanallah, itu kata pujian ya. Misalnya kita melihat hal yang bagus, jangan bilang anjay. Udah kita dengan kalimat thayyibah dapat pahala, dengannya enak, dunia dapat, akhirat dapat. Saya yakin itu jadi amal kita juga. Anjay saya biarpun tidak paham ya, saya nggak paham ya, tak usah anjay itu ya. Biarpun saya tidak paham apa makna anjay itu, cuma menurut saya itu kurang pas aja. Kenapa sih kita membicarakan kata yang kita tidak mengerti? Tadi saya bilang anjing bukan, berarti kan nggak paham apa yang diucapkan. Itu namanya menghabiskan waktu bicara hal yang tidak jelas. Ada baiknya kalau kalian muji teman kalian, ucap subhanallah, itu kapan hebat. So, alhamdulillah, luar biasa teman kita, itu yang bagus. Jadi di samping dunia kita dapat akhirat. Saya rasa juga orang-orang di samping kita enak kalau bagus. Orang enak di hadapan manusia, enak di hadapan Allah enak. Ya kalau saran saya sih budayakan kata-kata baik, karena itu akan menjadi karakter thayyibah. Kata thayyibah. Kalau kata thayyibah kita budayakan, besok itu akan menjadi bagian dari kita. Dan yang keluar dia terus. Tapi kalau kita budayakan yang tidak baik, Ini mereka kan tidak mengerti. Tadi aja pasti tanya anjay itu apa? Ya itu. Tapi Nggak tadi ini aja apa aja? Anak Jakarta Yoman. Anak Beda-beda. Jakarta Yoman. Iya, kalau buat orang Jakarta, Beda-beda. nggak tahu buat orang yang luar tapi Jakarta. kalau kita tanyain aslinya mereka tahu dari mana melihatnya? YouTube. Dari YouTube. Nah, Berarti Ustadz perlu ceramain orang itu YouTube tuh, Ustadz. berarti mengikuti sesuatu yang tidak jelas. Mengikuti sesuatu yang jelas itu nggak boleh, diperjelas dulu, apalagi itu kalian tidak paham. Kita paham pun tidak jelas tujuannya buat apa. Kita di dunia ini hidup untuk menumpuk amal. Yang bagus lah kita ucapkan. Kalau yang bagus kita ucapkan, udah orang enak dengar, dapat pahala kan enak. Tapi kalau anjing, maknanya kita tidak tahu. Jangan-jangan ada orang yang kalau disebut anjing tersinggung. Jangan-jangan di satu kampung anjing itu hal yang buruk. Coba.
Tiba-tiba kalian bilang dengan bangganya anjay, tau-taunya di bahasa kampungnya itu hal yang sangat buruk. Oh, bisa ditonjok kita. Makanya jaga itu ada kita. Jangan suka mengikuti hal yang tidak jelas. Di YouTube itu tidak semuanya bagus. Disaring itu perlunya kita punya guru tanya. Ini kata-katanya cocok nggak? Ya kalau semua di YouTube kalian ikuti kacau lah. Kacau bahaya. Kita khawatir lagi besok ada lagi kata-kata yang baru yang diikuti tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada gurunya atau orang-orang yang dipandang berilmu sekelilingnya. Jadi jangan semua ditelan dari YouTube itu mentah-mentah. Tanyakan dulu, apalagi tidak tahu apa yang kita ikuti. Dengerin. Dalam agama kalau kita sholat atau ibadah mengerjakan suatu, kita tidak tahu gimana bisa sah. Tahu tujuannya ibadah itu namanya kita jelas perbuatannya. Nah, udah Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Kalau bila mendengar yang baik ucapkan alhamdulillah. Bila melihat yang indah ucapkan subhanallah. Masya Allah juga bisa kan? Bisa, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kalian senang tadi sebenarnya bisa. Tapi kalau nah ini kebiasaan. Makanya jadi biasakan. Ini kalau saya lihat dia sudah bisa memahami apa yang baik dan yang buruk. Tadi kita nggak kasih tahu itu bisa. Udah. Tabarakallah. Artinya apa? Dia sudah terbawa yang kata anjing. Ingat, kebaikan yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan dengan keburukan. Yang dimanage dengan baik itu kalian manage keburukan itu. Tiap hari dibiasakan itu tertanam dalam diri kalian. Coba kalian sudah tahu tabarakallah. Tadi kan tapi karena sudah terlalu lama sering mengucapkan anjay itu kalah subhanallahnya, kalah tabarakallah, kalah masya Allahnya, kalah subhanallah. Itu bukan kalian nggak bisa, yang bisa aja begini bagaimana yang tidak bisa. Udah cukup. Ngerti kan, paham? Udah, mulai sekarang hapus kata-kata yang kurang baik. Kita ganti dengan yang baik. berarti kata anjay dihapus. Udah, tuh otak lain. Tuh. Udah oke? Iya. Makasih. Udah pamit. Baik. Ya, Ya, udah akhirnya. Makasih, Sat. Ya. Ya. Makasih, Reza. Assalamualaikum. Aduh, tidur lagi Mas. Masya Allah, yakin masuk UIN. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Hilangin anjaynya. Ya, ini lagi berusaha kan. Aduh. Udah, oke. Dapat sampai mana? Dapat kan?